Berlatar di sebuah rumah, cerita Yete dimimitikan dengan memperlihatkan kepada dua orang sahabat. Kita perkenalkan terlebih dahulu masing-masing dari mereka. Yang tank top kuning bernama Megan dan yang pakai baju pink bernama Amy. Terlihat mereka sedang berjoget-joget di hadapan kamera. Dan pada tanggal 2 Januari 2007, tepatnya hari Selasa, saat itu Megan dan Amy sedang berada di sebuah restoran makan Padang. Di sana mereka obrolannya berdua dan membicarakan tentang keperawanan dari si Megan. Namun perkataan Megan sangatlah kasar dan tak patut dicontoh hingga membuat Amy hanya bisa terdiam. Akan tetapi si Amy biasa saja mendengar perkataan kasar dari si Megan karena ia sudah terbiasa dan memahami sifat sahabatnya itu. I'd like to know who came up with this stupid rule. Why would you want to go back? You don't even use makeup. Virgins don't know how to wear makeup. Oh, come on. I didn't mean anything so fucking sensitive. Anyway, just fuck some guy and get it over. You're a hoe. H-O-ho. Jealousy talking, blah blah. Singkat cerita, pada keesokannya, tepatnya pada tanggal 4 Januari 2007, kala itu Megan sedang video call bersama temannya. Temannya itu kita sebut saja Siti. Di tengah obrolan berlangsung, ujuk-ujuk datang kekasih Siti yang bernama Jidon. Di sini Jidon mengatakan kalau dirinya dan Siti sering party bersama dan terlihat raut wajah si Megan mulai kesal kepada mereka berdua karena mereka terus-terusan menggoda dan menghina Megan. Bahkan kekesalan Megan semakin bertambah setelah ibunya datang dan marah-marah padanya. Dan tak ada rasa sopan atau hormat sedikit pun pada orang tua, si Megan malah balik marah kepada ibunya. Saking jengkelnya si ibu, tiba-tiba ia berkata, "Hei anak durhaka, lebih baik kamu tinggal sama ayahmu saja sana." Dari perkataan si ibu barusan, bisa kita simpulkan kalau keluarga Megan ini tidak baik-baik saja. Ya bisa dibilang Megan ini wanita broken home. Sayangnya pertengkaran itu disaksikan langsung oleh Siti dan Jidon sehingga mereka semakin mengejek Megan dan ibunya. Dikarenakan kesal dengan semua perkataan yang dilontarkan mereka berdua, membuat Megan mengalihkan video callnya pada Amy. Dan suasana pun berbanding 180 derajat, dimana si Amy ini orangnya sangat kalem. Ia menanyakan kabar dan keadaan Megan. Ditambah ia juga mengatakan jika Megan sedang stres atau merasa galau, jangan sungkan-sungkan untuk menghubunginya. Singkat cerita, pada keesokannya terlihat Amy sedang berdandan karena dirinya akan berangkat ke sekolah. Tak berselang lama muncullah ayah dari Amy. Dan bisa kita lihat hubungan Amy dengan ayahnya sangatlah baik. Berbeda dengan Megan yang keluarganya tidak harmonis. Pada saat itu si ayah menanyakan apakah Amy ingin merayakan ulang tahunnya di restoran. Namun Amy menolak karena dirinya sudah dewasa. Good morning, Daddy. You sure you don't want to have your birthday party there? Daddy, You used to like that. yeah, when I was like 10. It'll never be old, Daddy. Wait a minute. Always ganging up on defenseless. All right, get ready for school. We'll talk about your present. Princess Pudgy. Di tempat lain terlihat Megan dan gengnya sedang nge-video call bersama teman prianya yang bernama Ben. Dan rencananya Ben mau mengadakan party malam ini. Mendengar hal tersebut, Megan pun meminta izin kepada Ben agar diperbolehkan mengajak Amy. Namun si Ben menolak karena Amy merupakan anak yang baik dan kalem. Ia tidak mau Amy tergabung dengan anak-anak setan seperti mereka. Namun Megan kekeh ingin mengajak Amy. Bahkan ia mengancam kalau Amy tidak boleh datang, maka aku juga tidak akan datang ke pesta itu. Ya, dengan terpaksa Ben pun mengizinkan Megan untuk membawa Amy ke acara partinya nanti. Bring Aaron? Nope, no dudes. Why not? I have footage of you obeying the rules on your hand. Man, this is a party, not church. Chill, what's wrong with Amy? Oh, well, let's think. Serious. Her birthday's coming up. Oh, Either Amy comes or I don't. We gotta go, Meg. Does Amy come or do I spend quality time with my mom Saturday night? You just make sure you take a fucking bath. Singkat cerita, malam pun poek, tibalah pesta itu diadakan. Terlihat para tamu sudah ramai berdatangan untuk mengantri masuk. Ternyata acara yang digelar oleh si Ben ini tidak gratis. Jadi para tamu yang ingin masuk harus membayar $10. Jika tidak bisa membayar, tetap bisa masuk. Namun ada syaratnya, yaitu harus menyedot kanjut si Ben terlebih dahulu. Tak berselang lama datanglah si Megan dan gengnya bersama Amy. Di sini Ben memperbolehkan Amy untuk masuk. Namun dengan kesepakatan yang telah dibuat bersama. Entah apa kesepakatannya itu.
Namun sebelum masuk, Ben sempat mengejek Amy dengan mengatakan kalau Amy hanyalah anak rumahan, jadi mau ngapain datang ke acara seperti ini. Tak terima sahabatnya diejek, Meghan pun memerahi Ben, hingga akhirnya mereka pun diperbolehkan masuk. Di dalam terlihat seluruh siswa sedang menikmati pesta sambil joget dan diiringi musik jedak-jeduk. Mulai dari yang mabuk-mabukan, mengonsumsi obat terlarang, sampai ada yang nyimeng. Di sini Amy hanya bisa diam, ia tidak berani ikut-ikutan dengan mereka. Walaupun sempat ada yang menawar minuman, sebagai sahabat baik Meghan langsung menghalanginya, sehingga Amy tetap terjaga kemurniannya. Tak berselang lama muncullah si Ben yang mencari Meghan karena dirinya ingin menagih kesepakatan itu. Lantas Ben pun langsung membawa Meghan ke ruangan lain dan meninggalkan Amy sendirian, sehingga Amy hanya bisa cungkrang-cingkreng karena tidak ada yang kenal selain si Meghan. Di sini Amy yang penasaran, ia pun mencoba meminum sedikit Amer. Walaupun cuma 1 gelas, Amer tersebut langsung membuat Amy pusing sempoyongan. Di tengah kondisi seperti itu, Amy malah berusaha mencari keberadaan Meghan. Kemudian muncullah si Jidon yang mencoba menggoda Amy. Tak hanya menggoda, ia juga meraba-raba tubuh si Amy. Amy yang masih setengah sadar pun mendorong Jidon agar menjauh darinya. Dan hal itu membuat Jidon marah hingga mencabok Amy. Namun Amy tidak menampar balik, ia lebih memilih menjauh dan meneruskan mencari Meghan. Pada akhirnya Amy berhasil menemukan Meghan yang kala itu Meghan sedang menyedot kanjut si Ben. Nah, inilah kesepakatan mereka berdua agar Meghan bisa mengajak Amy. Menyadari kedatangan Amy, Meghan pun segera menutup pintu ruangannya kembali. Di sini Amy pun semakin pusing dan mulai tidak nyaman berada di sana, sampai-sampai ia muntah mengenai 2 wanita lesbong. Singkat cerita, Meghan dan Amy sudah pulang ke rumahnya masing-masing. Kini mereka mengobrol lewat video call, di mana Meghan menanyakan keadaan Amy setelah pulang dari acara tadi. Ia juga meminta hampura karena telah mengajak Amy ke tempat seperti itu. Namun Amy menjawab nggak apa-apa kok, ia juga tidak mempermasalahkan ajakan tersebut. Pada obrolan itu, Meghan juga bercerita kalau dirinya sudah mengenal aktivitas ngewong sejak berumur 10 tahun. Di mana saat itu Meghan melakukannya dengan guru konselingnya sendiri. Amy yang mendengarnya pun sangat kaget akan hal tersebut. Bagi Amy itu merupakan hal yang sangat tidak wajar, apalagi masih berusia 10 tahun. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba ibu Meghan muncul dan langsung merebut HP-nya. Tetapi si ibu mengembalikannya lagi setelah tahu kalau Meghan sedang mengobrol dengan anak baik, yaitu Amy, sama seperti saya baik. Si ibu hanya menyuruh supaya Meghan segera tidur karena sudah larut malam. Mom, who are you talking What the to? fuck? It's Amy! I was talking. It's me, Miss Stewart. Sorry. It's late. I hate it so much. I have to get out of here. Where would you go anywhere? I'm going with you. Well, you're my best friend too, Amy. Really? Run away together. Go far away somewhere, like text goodnight, Amy. Good night, Meg. Kemudian pada tanggal 10 Januari 2007, hari ini adalah ulang tahun Amy. Kala itu Meghan yang sudah bersama Amy sambil berjoget-joget, mereka pun mencoba kamera baru milik Amy yang ia dapatkan dari hadiah ulang tahunnya. Nah, inilah adegan saat di awal film tadi. Di sini Amy pun mengajak Meghan untuk memainkan sebuah permainan. Namun si Meghan malah menolak karena permainan tersebut dianggap membosankan. Untuk itu Meghan berniat akan melakukan adegan panas dan merekamnya menggunakan kamera Amy. Tentu saja Amy menolak karena ia takut kedua orang tuanya melihat hal tersebut. Maka dari itu mereka akhirnya memutuskan membuat konten podcast di mana mereka akan saling bertanya satu sama lain. No. What if my parents see this by accident? Why don't we do an interview, like your life story? My name is Meghan Stewart, and I was born on August 12th, which means I'm generous and warm-hearted. Di sini Meghan mulai memperkenalkan dirinya sampai ia menceritakan masalah dalam keluarganya. Karena sampai sekarang Meghan tidak tahu di mana ayah kandungnya berada dan gimana wajah ayahnya itu. Tetapi Meghan memiliki ayah tiri yang saat ini sedang dipenjara karena ayah tirinya itu telah melakukan pemerkosaan terhadap Meghan. Dan lebih bangkongnya, hal bejat tersebut dilakukan selama 2 tahun.
Saat Meghan mengadu pada ibunya tentang apa yang ia alami, si ibu malah tidak percaya dan malah menyalahkan si Meghan. Dan setelah pengakuan itu, akhirnya ayah tiri Meghan harus dipenjara. Mendengar semua cerita dari Meghan membuat Amy ikut sedih dan langsung memeluknya. I live with my mom, my dad, somewhere. I don't know. My stepfather's name is Paul. He's in prison. He fucked me for the first time when I was 9, and he kept on fucking me for 2 years. My mom was so afraid of losing him that she even blamed me when he got sent to prison. But you have to tell me that you love me. Sabtu 13 Januari 2007, terlihat Meghan sedang memvideo call dengan salah satu bestinya yang bernama Lexi. Saat itu, Lexi memberitahu kepada Meghan tentang seorang pria tampan yang hobi bermain skateboard. Diketahui pria itu bernama Josh. Tanpa banyak omong-omong, Meghan langsung mencari info tentang si Josh. Dan pada akhirnya, Meghan pun berhasil mendapatkan info dan foto si Josh. Ia juga langsung menghubungi Josh saat itu juga. Di sini mereka pun mulai mengobrol. Akan tetapi wajah Josh tidak diperlihatkan dan hanya suaranya saja. Sepanjang obrolan berlangsung, Josh mulai merayu Meghan hingga membuatnya baper. Idih, baru segitu aja geh. Kemudian Josh mengajak Meghan untuk bertemu di acara pesta nanti malam. Tanpa pikir panjang, Meghan pun langsung menyetujui ajakan tersebut. Padahal mereka ini baru kenal beberapa menit. Tetapi si Meghan ini mau-mau saja tanpa mengetahui latar belakang Josh terlebih dahulu. You're a cool chick. Come on, I'll be hanging with my buds by the kitchen. I'm into quality, not... Oh, you going to the party tonight? You should get to see what I look like. I already know what you look like. Alright, bye hot chick. Bye. Sedangkan Amy, yaitu si sayangku, sedang asik dengan kamera barunya. Ia pun mulai membuat vlog dan memperlihatkan seisi rumahnya, kemudian menguploadnya ke media sosial. Namun tanpa Amy sadari, hal itu malah membuat info-info atau data dirinya tersebar. Singkat cerita, malam pun poek, Amy pun mencoba menghubungi Meghan. Ketika video call berlangsung, Meghan memberitahu kepada Amy bahwa dirinya akan pergi ke pesta. Ia juga menceritakan tentang Josh, pria yang baru saja ia kenal tadi siang. Setelah itu, Amy pun kembali melanjutkan ngevlognya sambil bercurhat kalau dirinya ingin sekali memiliki pacar. Atuh hayu Amy, sama saya aja. It's me, Amy, again. Going through some magazines the other day. If someone asked me to his, then I should be prepared. Like, who's gonna ask me, right? Fuck you. Singkat cerita, pada keesokannya, Meghan kembali menghubungi Josh karena pada malam itu Meghan tidak menemukan Josh di pesta. Namun Josh yang pintar merayu membuat Meghan kembali luluh. Dan sekarang Josh kembali mengajak Meghan untuk bertemu di belakang sebuah toko. Kemudian Meghan pun menghubungi Amy saat dirinya berada di jalan karena Meghan akan datang ke rumah Amy. Sesampainya di rumah Amy, Meghan kembali menghubungi Josh, di mana Meghan ingin mengenalkan Amy, dan di sini masih sama wajah Josh tidak diperlihatkan. Yes, you do, bitch. Don't listen to her, Josh. Oh, you didn't tell me you surf? Yeah, totally. Does it get cold? Nah, I wear a wetsuit. So, are you two doing something tonight? Bye, Amy. See you in school tomorrow. Bye. So, alone at last. We meet behind the diner in like 20 minutes. Quiet ones you have to worry about. You trust me? Yes. So, see you in like 20 minutes. Pada keesokannya, tepatnya pada tanggal 15 Januari 2007, Amy mencoba menghubungi satu persatu teman Meghan untuk menanyakan keberadaannya. Sebab pada hari itu, Meghan tidak masuk sekolah dan tidak ada kabar sama sekali. Setelah menghubungi teman-teman dari Meghan, sayangnya mereka juga tidak tahu di mana Meghan berada sekarang. Lantas Amy pun mencoba menghubungi Josh, sebab ia tahu kalau Meghan terakhir kali janjian bertemu dengan Josh. Namun sama saja Josh menjawab bahwa dirinya tidak tahu di mana keberadaan Meghan sekarang. I'm Megan's best friend. Oh, yeah. How's it going? You heard from Megan at all? No, I was gonna ask you the same. This is so weird. Because she hasn't been in school all day. She hasn't called me at all. Maybe she went somewhere with her mom. Megan and her mom don't get along. We talked and I thought we got along. Well, if you hear from her, will you love me? Thanks, Josh. Bye. Bye.
Pada suatu hari, kita akan memperlihatkan berita di TV yang mengumumkan hilangnya Meghan, di mana berita tersebut mewawancarai kepala sekolah dan teman-teman Meghan. Di sini kepala sekolah mengatakan kalau Meghan merupakan siswi yang paling berpengaruh di sekolah, karena Meghan memiliki paras cantik dan juga siswi yang berprestasi. Entah si kepala sekolah ini bohong atau supaya baik nama sekolahnya, karena yang kita tahu si Meghan ini kan dari awal merupakan siswi berandalan. Megan Stewart, a beautiful, popular 14-year-old girl, one of the shining stars of Alton High School. She's active in her community and a very good steward, is a role model for many of our students. To be brought back safe, the people who love her and miss Run away. No, she's like my best friend, and if something was wrong, Whether a runaway, abduction, or other form of foul, she was last seen wearing blue jeans and a maroon. Police are also looking for clues in more on the disappearance and search for Megan Stewart after these messages. Tanggal 18 Januari 2007, Amy kembali melanjutkan video vlognya. Namun kali ini Amy tidak bersemangat, bisa dilihat dari raut wajahnya. Dan pada vlognya kali ini, Amy mengharapkan bahwa Meghan bisa kembali. Ia juga menunggu setiap saat dan berharap Meghan menghubunginya. Tak hanya itu, setiap tidurnya Amy selalu menaruh HP di sebelah bantalnya. Karena sudah 4 hari, Meghan belum juga kembali dan tidak ada kabar sama sekali. Namun media berita mengatakan kalau Meghan ini bukan hilang, melainkan pergi atau kabur dari rumah. Namun Amy tidak langsung percaya begitu saja. it's been 4 days since I've heard from Megan. I don't think she ran away. That's what all the news people are saying. I don't know what happened. So weird. Expecting her to call me any second. I know she's alive. I can feel it. Beberapa hari kemudian, berita di TV kembali membahas kasus hilangnya Meghan. Namun kali ini pihak berita menemukan sebuah petunjuk yang berupa rekaman CCTV di belakang toko, di mana rekaman tersebut memperlihatkan seorang pria tak dikenal yang menarik paksa Meghan. Kemudian pria itu membawanya entah ke mana. Mengetahui petunjuk tersebut, Amy mencoba menghubungi Josh kembali, berharap mendapatkan petunjuk yang lebih jelas tentang hilangnya Meghan. Akan tetapi Josh malah mengejek Amy dengan mengatakan bahwa kamu itu gemuk, tidak punya teman, dan tidak ada seorang pun menganggap dirimu menarik. Betapa menyedihkannya kamu itu. Tak hanya mengejek, bahkan ia juga mengancam keamanan dan keselamatan hidup Amy. You don't think you're cute? I think you're sexy. Was that you in the video? So you didn't see her there? No, she seems kind of flaky. So you two are really close, huh? Oh, you know exactly what I mean. Then you're stupid too. Think you know where she is? That you're fat, and that no one finds you attractive. You have one friend. Would you like to sleep with something besides your teddy bear? Follow her around like a little puppy? You're like a big joke to her. Pada tanggal 29 Januari 2007, Amy memberanikan diri melaporkan satu nama, yaitu Josh, yang menurutnya ada kaitannya dengan kasus hilangnya Meghan. Akan tetapi hal tersebut malah membuat Amy viral dan menjadi sorotan di berbagai media berita. Kemudian pada suatu hari, Amy membuat vlog dengan mendatangi restoran tempat dirinya dan Meghan biasa nongki. Namun di sana ia malah dihadang oleh teman-teman Meghan, hingga Amy tidak jadi masuk ke restoran tersebut. Untuk itu, Amy pergi ke kolong jembatan, di mana tempat ini adalah tempat biasa Amy dan Meghan gunakan sebagai persembunyian. Megan and I used to come out of this version. Remember one time when it just started to rain? I don't want to tell anyone about it. Megan's so adventurous. Kemudian Amy pun merekam dirinya sambil bercerita tentang Meghan. Jadi Meghan orangnya sangat suka berpetualang. Dia tidak takut untuk mencoba sesuatu. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentang dia. Namun tak lama terlihat dari arah belakang terdapat seseorang di balik pepohonan, seperti sedang mengintai gerak-gerik Amy. Kemudian pada tanggal 1 Februari 2007, ketika Amy sedang menggunakan komputernya, tiba-tiba Amy mendapat telepon dari seseorang. Dan ternyata itu dari Josh, di mana Josh kali ini benar-benar mengancam Amy, karena Amy telah membuat nama Josh tersorot di media berita. Dengan polosnya si Amy malah meminta maaf kepada Josh dan obrolan mereka pun selesai begitu saja. Kemudian pada tanggal 2 Februari 2007, kita diperlihatkan acara berita dan pihak kepolisian mulai melakukan reka adegan ketika Meghan dibawa oleh pria tak dikenal. Well, we're filming the reenactment of an abduction where the girl was abducted. We want to... And I want to do anything I could do to help out. The police really haven't been able to touch on themselves. As awful as this, but Hey Mom, it's me. I'm gonna go to the store and get some groceries for breakfast. Bye. The brutal abduction of a beautiful young girl. We'll be right back.
Pada tanggal 4 Maret 2007, pihak FBI sudah mendapatkan foto menyeramkan dari Meghan, di mana pihak FBI menemukan foto itu dari situs dark web, dan terlihat foto Meghan berada di kategori fetis kekerasan dan kekejaman. Kemudian kita dibawa mundur kembali pada tanggal 4 Februari 2007, di mana saat itu Amy sedang merekam aktivitasnya di kolong jembatan seperti biasa. Namun kali ini terdapat seorang pria yang berhasil menculik Amy, dan kejadian itu terekam oleh kamera. Beberapa hari berlalu, berita di TV mulai menyiarkan hilangnya Amy. Begitu juga para siswa yang menyuarakan aksinya tentang kasus ini, dan apa yang dilakukan oleh mereka mendapat respon positif dari warga. The missing girl's best friend, Amy Herman, has now obviously the coincidence of both girls who were friends told Amy Herman, and 23 days since her best friend to tie pink ribbons on trees as a symbol of hope. Search parties continue to examine the wooded areas surrounding the two girls' home. Kemudian kita kembali lagi pada tanggal 12 Maret 2007, di mana pihak penyidik menemukan kamera milik Amy di sebuah tong sampah. Dan setelah dicek, kamera tersebut berisi penyiksaan Amy yang dilakukan oleh seorang psikopat, di mana si pelaku memperlakukan Amy seperti anjing, leher yang diikat oleh rantai dan dikurung di sebuah ruangan. Ia juga menjadikan Amy sebagai bahan pemuas nafsu bejatnya, dan pelaku itu memperlakukan Amy tanpa rasa kasihan sedikit pun. Ternyata pelaku itu tidak lain tidak bukan adalah Josh. Why are you doing this to me? I want to talk to her. You'll see her when I say you can. No, I want to go home. Please let me go home, please. You're crazy. In New York City? Please, please. Kemudian Josh mengeluarkan Amy dari kurungannya dan membuka sebuah tong, yang mana tong tersebut berisi jasad Meghan dalam kondisi mengerikan. Amy yang melihatnya pun sangat ketakutan. Ia memohon-mohon agar tidak memasukkannya ke dalam tong. Tapi namanya juga psikopat, ia tidak akan mendengar perkataan Amy, dan Josh tetap memasukkan tubuh Amy ke dalam tong yang berisi jasad Meghan. Setelah memasukkan Amy ke dalam tong, Josh mulai menggali tanah dengan suara teriakan Amy yang memohon-mohon. "Tolong, aku tidak mau mati, biarkan aku keluar, please. Apa yang kamu mau sekarang, aku bakal menurutinya." Namun Josh tidak peduli semua permohonan Amy. Ia terus menggali tanah dengan skopnya. Kemudian setelah selesai, Josh memasukkan tong yang berisi Amy dan jasad Meghan ke lubang itu. Together. I feel jealous. But out here, we'll never have that chat. I'm doing this, and I was sorry, and I mean it. Please, I don't want to die. My whole life. You have your whole life. Please open the top, please. Kiss you whatever you want. That's what you want me to do. I'm so sorry. I don't know what to do. Best girlfriend you ever had. Give me a chance. I promise you. No! Leave me in here, please! Anyone hear me? Please! Dan film pun anggesan. Film ini berdasarkan kisah nyata. Jadi ada seorang anak berusia 14 tahun yang disiksa, dirusak secara seksual, dan dibiarkan mati secara perlahan. Film ini juga menunjukkan seramnya internet, di mana ada orang yang mengincar para remaja polos. Kemudian si pelaku melakukan tindak kriminal terhadap mereka. Film ini pun mengusung bagaimana mengerikannya predator berkeliaran di balik internet dan mengincar para remaja. Jadi buat kalian hati-hati untuk bermain internet dan media sosial. Apalagi orang yang baru saja kalian kenal, belum tentu dia merupakan orang baik. Bisa saja itu adalah senjata untuk memancing para korbannya. Yowes, mungkin segitu info di pusat mengabarkan. Saya Dharma yang bertugas di dalam tanah mengucapkan hatur nuhun. Dan tak lupa saya selalu mendoakan kalian semua diberi kesehatan selalu, dilancarkan rezekinya, dipermudah segala urusannya. Silakan Bapak Mulyono yang terhormat penutupan. Selamat berjuang. Terima kasih. Sukses.